Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendukung digitalisasi distribusi produk pangan yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui aplikasi Warung Pangan. Dukungan ini bertujuan memperkuat peningkatan nilai tambah produk pangan dan mengikis kesenjangan sosial. Demikian ditegaskan Mendak Muhammad Lutfi saat Kementerian BUMN meluncurkan pemasaran produk dengan merek Rania untuk produk beras premium dan merek Nusa Kita berupa minyak goreng, gula pasir, teh, dan kopi di aplikasi Warung Pangan di kantor Beger Logistik di Divre DKI Jakarta. Menteri Perdagangan menuturkan, adanya ekonomi digital akan mengikis kesenjangan sosial. Menteri Perdagangan menjelaskan, pada 2020, produk pangan segar yang dijual melalui loka pasar mencapai 18 triliun rupiah. Pada 2021, diperkirakan mencapai lebih dari 21 triliun rupiah dan 5 tahun lagi diperkirakan mencapai lebih dari 180 triliun rupiah. Menteri Perdagangan juga menyampaikan produk Rania dan Nusa Kita merupakan produk pangan dalam kemasan, berlabel dan bermerek yang merupakan instrumen penting dalam perdagangan yang berkaitan dengan jaminan mutu, jaminan halal, dan daya tahan produk, nilai tambah, dan stabilitas harga. Dari semua Pak Menteri, saya bangga sekali dan yang paling penting karena ini menjadikan suatu close loop ya Pak Bayu. Ini merupakan satu terobosan Kementerian BUMN yang mesti kita dukung. Karena ini yang ditolong ini bukan hanya konsumernya, tetapi juga penjualnya. Dan ini memberikan nilai tambah kepada petani, pelaku usaha yang NTP-nya kadang-kadang untung, banyakan ruginya. Jadi Bapak dan Ibu memberikan terobosan opsi kepada petani-petani kita untuk bisa menjual di dalam closed loop circuit itu. Bapak dan Ibu, karena ini kita berbicara tentang inovasi pertanian, saya kemarin baru sidang ASEAN selama lebih dari 4 hari. Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana masalah ekonomi digital. Studi dari ADB menunjukkan bahwa dengan adanya di ekonomi digital ini akan terkikis antara yang punya dan yang tidak punya, gap antara yang kaya dan yang miskin. Oleh sebab ini adalah terobosan kita yang mesti kita dukung. Saya titip pesan Pak Arief, karena ini kita berbasiskan teknologi, jadi Anda harus bersandar kepada inovasi. Jadi jangan hanya bikin punya apps-nya terus sudah. Kita mesti membangun inovasi teknologinya untuk bisa bersaing, agar warnanya yang orange ini bisa mengalahkan orange yang lain gitu loh. Karena tadi saya tanya kenapa warnanya orange gitu. Saya kalau udah warna orange udah agak gatel sedikit saya langsung ini. Jadi saya ingin pokoknya inovasi teknologi itu memastikan bahwa yang orange itu adalah pemenangnya mengalahkan orange yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah terobosan kita. Anda bukan saja menunjukkan kepada kita semua, terutama di Kementerian Perdagangan Pak Erik, Mas Arief, bahwa kalau kita customize kita bisa. Saya dengan pulang dari sini, saya punya satu PR, yaitu bisa memaketkan minyak goreng curah sederhana. Jadi dari sini saya bilang kita mesti kerjakan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang premium dengan keamanan, kesehatan yang terkontrol. Jadi belajar daripada acara hari ini, saya akan kerjakan dan mudah-mudahan kita semua bisa memuliakan petani-petani kita bisa memuliakan pedagang-pedagang kita, agar Indonesia tetap tumbuh, Indonesia tetap tangguh. Selain itu, Menteri Perdagangan juga mengungkapkan rantai dingin dalam perdagangan saat ini adalah keniscayaan. Pada 2020, kapasitas rantai dingin untuk produk pangan di Indonesia baru tersedia sebanyak 1,73 juta ton dengan sekitar 10.000 unit fasilitas pendingin, atau kurang dari 7% dari total produk potensial yang dilayani dengan rantai dingin. Tim Elgen Media melaporkan.